got so. Motherfucking design on right now. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurnaningsi Usman, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan, kelas 1B. Saya akan menjelaskan resume tentang ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah gaya penulisan yang digunakan dalam komunikasi ilmiah. Berikut adalah rangkuman materi ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah digunakan untuk menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan objektif kepada pembaca. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang tepat mengenai topik yang dibahas. Ragam bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri khusus antara lain objektivitas, kejelasan, ketepatan, kehati-hatian, dan gaya penulisan. Teks dalam ragam bahasa ilmiah umumnya terdiri dari bagian-bagian berikut, yaitu pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Ragam bahasa ilmiah membutuhkan penggunaan referensi untuk mendukung argumen yang disampaikan. Referensi harus diambil dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan topik yang dibahas. Ragam bahasa ilmiah sering menggunakan istilah teknis yang spesifik dalam bidang ilmu tertentu. Penggunaan istilah ini harus tepat dan konsisten agar pembaca dapat memahami dengan baik. Dalam ragam bahasa ilmiah, penulis harus menghindari kebiasaan buruk seperti plagiat, penggunaan bahasa yang tidak baku, atau penulisan yang sistematis. Dengan menguasai ragam bahasa ilmiah, penulis dapat menyampaikan informasi secara efektif dan profesional dalam konteks akademik dan ilmiah. Berikut saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa formal dan non-formal. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi dan serius, seperti dalam komunikasi di lingkungan akademik, pemerintahan, atau profesional. Ragam bahasa formal ditandai dengan penggunaan kalimat lengkap, kosakata yang lebih kaya, dan struktur tata bahasa yang lebih kompleks. Contoh penggunaan bahasa formal adalah dalam penulisan laporan penelitian, artikel ilmiah, atau pidato resmi. Dalam ragam bahasa formal, penggunaan kata-kata slang atau bahasa gaul tidak dianjurkan. Sementara itu, ragam bahasa non-formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi santai tidak resmi, seperti dalam percakapan sehari-hari atau komunikasi di media sosial. Ragam bahasa non-formal ditandai dengan penggunaan kalimat yang lebih singkat, kosakata yang lebih sederhana, dan struktur tata bahasa yang lebih bebas. Contoh penggunaan ragam bahasa non-formal adalah dalam percakapan antara teman dekat, komentar di media sosial, atau pesan singkat. Dalam ragam bahasa non-formal, penggunaan kata-kata slang atau bahasa gaul lebih umum dan diterima. Pemilihan ragam bahasa yang tepat sangat penting dalam komunikasi agar pesan dapat disampaikan dengan baik sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Selain ragam bahasa formal dan non-formal, terdapat juga ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan digunakan dalam komunikasi secara langsung melalui ucapan atau percakapan, sementara ragam bahasa tulisan digunakan dalam komunikasi tertulis seperti surat, email, atau artikel. Ragam bahasa lisan ditandai dengan penggunaan intonasi, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh untuk menyampaikan pesan.
Ragam ini cenderung lebih informal dan lebih fleksibel dalam penggunaan kosakata dan tata bahasa. Sementara itu, ragam bahasa tulisan ditandai dengan penggunaan kata-kata tertulis dan terstruktur kalimat yang lebih teratur. Ragam ini cenderung lebih formal dan membutuhkan pemilihan kata-kata yang tepat, serta penggunaan tata bahasa yang benar. Pemilihan ragam bahasa lisan atau tulisan tergantung pada situasi komunikasi dan preferensi penutur. Dalam komunikasi sehari-hari, ragam bahasa lisan lebih umum digunakan, sedangkan dalam komunikasi resmi atau tertulis, ragam bahasa tulisan lebih sering dipilih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.